Pembela Tanah Air adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang di Indonesia. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943. Meskipun namanya Pembela Tanah Air, namun tidak semua orang Hindia Belanda diperbolehkan bergabung dengan PETA. Karena berbasis militer, hanya para laki-laki saja yang dapat berjuang bersama PETA dan dibutuhkan latihan fisik yang sama dengan para tentara Jepang untuk menjadi anggota PETA. Pembela Tanah Air merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembentukan kesatuan ini ditujukan untuk membantu Jepang menghadapi tentara Inggris dan Amerika dalam Perang Asia Timur Raya. Keputusan pembentukan PETA diakui Jepang sebagai bentuk tindak lanjut atas surat permohonan pendirian organisasi yang diajukan oleh Gatot Mangkupraja. Tujuan utama pendirian PETA memang tidak semata-mata untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Para pemuda dan laki-laki dewasa dilatih fisiknya dengan cukup keras. Mereka dipersiapkan sebagai prajurit perang yang akan melengkapi kekurangan armada perang Jepang menghadapi sebuah perang besar. Dikhawatirkan oleh Jepang, Amerika Serikat mencari sekutu baru hingga kekuatannya berkali lipat lebih besar. Dengan armada Amerika yang besar dan kecanggihan peralatannya terus diperbarui, tidak mungkin Jepang dapat bertahan tanpa tambahan prajurit yang siap dikorbankan. Namun, di sisi lain, Jepang mendidik anggota PETA untuk mencintai tanah airnya sendiri. Dikatakannya bahwa latihan yang dilakukan tersebut akan bermanfaat untuk melindungi tanah air Indonesia suatu hari nanti ketika Indonesia terancam diserang negara lain. Keanggotaan PETA tersendiri terdiri dari para pemuda dari berbagai tingkatan. Rata-rata anggotanya merupakan seorang pelajar yang telah menyadari arti pentingnya kemerdekaan. Berikut urutan hierarkis jabatan dalam PETA. Yang pertama, Daidancho atau Komandan Batalion. Hanya orang-orang yang memang sebelumnya pernah memiliki pangkat yang dapat menduduki posisi komandan batalion ini. Mereka yaitu para pejabat birokrasi, pemuka agama negara di dunia hukum, dan abdi negara resmi lainnya. Yang kedua, Chudancho atau Komandan Kompi, sedikit lebih rendah dari Daidancho. Chudancho diperbolehkan ditempati oleh para guru dan juru tulis yang memang mendedikasikan hidupnya demi dunia pendidikan yang lebih baik. Mereka boleh memimpin sebuah kompi. Yang ketiga, Shodancho atau Komandan Peleton. Hanyalah pelajar yang pernah merasakan bangku sekolah menengah tingkat pertama atas saja yang berhak memimpin suatu peleton. Yang keempat, Budancho atau Komandan Regu. Demi menjaga stabilitas organisasi, dibentuklah kelompok paling kecil dalam sebuah organisasi besar. Budancho boleh mengendalikan suatu regu dengan syarat ia pernah di bangku sekolah dasar. Keberadaannya akan memudahkan pengorganisasian dan proses koordinasi. Yang kelima, Gyuhai atau prajurit sukarela. Anggota PETA yang belum pernah sekolah boleh saja bergabung, namun mereka harus rela diberi tugas apa saja karena bergabungnya dia hanya diakui sebagai prajurit sukarela yang berada di hierarki paling bawah struktur organisasi PETA. Untuk mencapai tingkat perwira PETA, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Pertama kali, pendidikan itu dilaksanakan di Bogor. Dalam lembaga pelatihan yang diberikan nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa boleh Gyugun Kambu Kotai. Salah satu kejadian yang sangat terkenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yaitu peristiwa pemberontakan pada di Blitar dipimpin oleh Shodancho Supriyadi. Supriyadi mengarahkan tentara pertamanya di tanggal 14 Februari 1945 untuk melakukan pemberontakan pada pemerintah Jepang, namun Supriyadi hilang
ketika tentaranya tertangkap. Hanya koordinator lapangan pemberontakan peta adalah yang sampai titik darah penghabisan, mengawal tentaranya ke tiang hukuman. Para pemberontakan disiksa habis-habisan oleh Kementai atau polisi Jepang sembari menunggu pemenggalangannya di daerah Ancol. Berkaitan dengan rencana kemerdekaan, Presiden Soekarno menyetujui dibubarkan peta karena ingin membuktikan pada dunia bahwa Indonesia merdeka di atas kaki sendiri, sehingga setiap senjata yang dipakai untuk melawan negara manapun nantinya adalah senjata milik sendiri, dengan prajurit dari dalam negeri sendiri. Sama sekali tidak ada pengaruh Jepang dalam setiap usaha kemerdekaan. Resminya pembubaran peta dilakukan secara baik-baik tanpa ada kerusuhan pada tanggal 19 Agustus 1945. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.